Ya, jadi halo guys, buat kalian yang ingin upgrade CVT-an dan kirian biar motor kalian gak lemot, ada di Fatmatic Shop di Shopee dan Tokopedia. Mulai dari ada rumah roller, ini udah dibobot 13,8 derajat. Sama juga ada kipasnya sepasang 13,8 derajat, yang aslinya CNC ya guys ya, bukan bobot manual. Terus ada mangkok puli juga, ini udah dibubut dan pastinya anti gredeg. Terus ada Persipiti mulai dari 1000 rpm sampai 2000 rpm kita lengkap, dan juga persentrinya juga lengkap. Terus untuk kampas ganda Daytona ini lengkap, berbagai motor ada. Lalu untuk fan belt racingnya juga ada dari Daytona juga. Dan untuk kalian yang ingin modif aksesoris dari harga yang murah tapi kualitas mantap, ini ada dari Spion, dari Astra dan Federal. Ini modelnya bisa untuk Yamaha dan Honda guys. Terus untuk Persipiti juga ready berbagai motor, jangan khawatir, langsung check out aja, yang pastinya semuanya ready. Dan untuk mangkok puli juga ready berbagai motor yang tadi sudah dibubut seperti ini, yang pastinya anti gredeg guys. Dan untuk roller ini ready banyak, mulai dari roller ukuran 5 gram yang paling sulit hingga 18 gram untuk Vario, dan berbagai motor langka lainnya seperti Next, Skywave, Hayate dan lainnya itu ready. Terus untuk fan belt juga ready yang originalnya dari Astra Auto Parts dari Federal. Pembelian paketan dan satuan yang pastinya udah free stiker Jagur dan juga free bubble wrap, jadi pasti packingnya aman ya guys ya. Untuk yang mau check out bisa langsung ke Tokopedia atau Shopee-nya, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk mulai dari satuan dan paketan juga bisa guys, jadi langsung check out. Dan yang pastinya gratis ongkir, langsung buruan guys, linknya ada di deskripsi. Ya, jadi halo guys, balik lagi sama gue Faat. Jadi kali ini Faat mau nge-review motor kencangnya SJM. Tapi ini kencangnya bukan kaleng-kaleng clickbait, bukan cuma bercanda belaka, karena ini motor udah ikutan balap dari beberapa race di tahun ini. Dan motornya kencang karena emang bikinnya langsung dari Kobagong ya. Ini risetnya langsung dari Ko Ezra, dan pastinya motor kesayangannya juga, jadi yang paling kencang mungkin di Beat 150-nya. Sama yang satu lagi kemarin udah di review di Brigif. Jadi untuk yang belum nonton video motornya 150 yang sama tapi injeksi, bisa langsung cek aja videonya di videonya Faat di video review sebelumnya. Sekarang kita bakal langsung review motornya yang 150 cc juga dari Beat Karbu, tapi yang versi karbunya masih karbu tapi tetap nggak kalah kenceng guys. Jadi kita langsung sekarang panggil owner dari motornya aja nih. Nah ini, tes dulu kok. Ini teh namanya siapa ini teh? Saya nama Indra, kepanjangannya Indra Alexander. Panggilannya Indra aja. Kirain Juna. Oh, Safe atuh. Safe itu mah tukang masak. Jadi kita bakal langsung review motornya yang namanya siapa sih? Ini namanya Bas Beton. Bas Beton. Ya. Kenapa dinamain gitu? Jadi ada filosofinya. Ini suaranya ngebas banget. Dan saya pengen motor ini sekuat beton di arena balap. Oh, berarti filosofinya tuh dari dua filosofi. Dua filosofi, dua arti yang berbeda. Berarti nama panjangnya Bas Beton. Bas Beton. Nama pendeknya Bas. Nama belakangnya Beton. Betul. Nggak, kalau ada yang pengen ngasih nickname di pinjol kan bisa. Oh, bisa, benar. Jadi kita bakal langsung review motornya kali ya, daripada pada penasaran nih. Boleh. Karena mereka tuh pasti bosen lihat muka-muka kita. Yes. Pengennya lihat motornya. Betul. Jadi kita langsung review aja. Tapi sebelumnya kalau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung ke Instagramnya Ko Indra, apa namanya? Indra_Alexander 58. Iya, untuk TikTok main nggak? TikToknya main, tapi apa saya namanya? masih dikit. Tapi boleh lah. Iseng-iseng lah ya. Iseng-iseng lah. Apa namanya? Indra Alexander Lee. Terus kalau untuk YouTube saya juga punya. Wah, YouTuber juga. Indra Alexander. Nah, berarti Kalian main YouTube aja. juga ya. Ya. Jadi langsung cek aja nih, YouTube-nya ada di sini. Untuk Ya, link ada linknya juga di deskripsi. Biar langsung ketujuh, biar kalian nanyanya gampang. Tapi sebelum nanya harus review dulu, nonton review sampai beres. Gaskeun pokoknya Soalnya mah. kalau nggak nonton sampai beres, kaluman. Kaluman. Siap. Gimana Fadil aja. Jadi sekarang kita review dulu Bas Beton, gaskeun. Gaskeun coy. Mantap. Nah, sekarang kita bakal langsung review motornya kencang SJM.
salah masih satu ya. Kan yang dipakai balap ya. Betul. Nah, jadi kita bakal review langsung motor Bas Beton dari bagian depan bawah dulu nih kok. Boleh. Untuk bagian depan bawahnya ini apa aja yang udah di-review? Nah, gue jelasin ya satu-satu. Ini buat peleknya, ini pakai dari RCB SP522. Bannya pakai Pirelli Diablo Corsa Rosso, maaf. Corsa Rosso 2. Corsa Rosso 2, ya. Untuk harganya tahu nggak? Harganya itu saya serahkan sama Koestra. Jadi waktu bikin motor ini tuh udah diserahin semuanya sama Koestra aja. Jadi kita mah tahu setor aja. Tahu setor aja, tahu dipakai enak, nggak enak ditakol kepalanya Koestra. Mungkin sekarang kita bakal jelasin seputar nggak sama harga ya. Iya, nggak sama harga. Takut salah, terus kan harga. Netizen mah benar. Nah, mah benar, jadi takut nanti jadi saling bersinggungan antara pedagang. Nih. Terus apalagi nih kok yang udah diganti? Lanjut ke piringannya. Ini piringannya juga udah diganti. Pakai yang lebih, ukurannya pakai yang lebih besar dari standar. Karena namanya balap kan kadang makin panas suka memuai. Jadi kita cari piringan yang lebih besar yang lebih bisa melepas panas dengan baik. Terus kemana lagi ya? Itu merek apa piringannya? Piringannya ini saya juga bingung Koestra belinya merek apa. Kalau nggak salah ini TDR nih. KTC ya? KTC, soalnya mereka tuh dapetnya KTC juga. Oh iya, KTC deh. Nah KTC. itu makanya saya serahin sama Koestra. Jadi kurang hafal. Nah, terus lanjut ke selang rem mungkin ya. Selang rem ini pakai CLD. Selang remnya CLD. Ini yang warna oranye. Nggak tahu ini orange, nggak tahu merah, nggak tahu warna merah karena udah lama pakai jadi warnanya rada buram. Itu di harga. Harganya aku nggak tahu. Iya. Soalnya biasanya kan reviewnya gitu. Kalau harga itu bon-bonnya semua ada di Koestra. Jadi langsung aja datang ke bengkelnya Koestra. Ntar buat tanya harganya di Jalan BKR nomor berapa tuh ya, dekat Patung Ikan pokoknya. Biar lebih akrab. Ya, biar lebih akrab dan sekalian silaturahmi. Terus iya. Untuk kalipernya tuh? Kalipernya pakai Nissin Samurai. Kalipernya pakai Nissin. Warna grey ya? Warna grey, betul. Terus apalagi nih untuk bagian depan bawahnya sih? Bagian depan bawah kayaknya udah cukup ya segini ya. Mungkin nanti kalau ada yang lebih detail, kan kalau netizen menontonnya di rumah ya. Langsung isi komen aja, bisa tanya. Langsung komen, kalau enggak langsung merapat ke Instagramnya kok Indra. Betul. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian depan tengahnya. Bagian depan tengah. Kalau bagian depan tengah sih ini cuman dicat ya, pakai bodi buta. Karena nggak ada lampu ya. Nggak ada lampu. Tadinya memang ini bodinya bodi standar. Cuman karena di arena balapan tuh kan kita nggak tahu ya ada kecelakaan atau bersinggungan dengan pembalap-pembalap lain. Kalau jatuh tuh gampang pecah. Kalau ini tuh aman. Jadi memang bahannya juga fiber, lebih kuat. Tapi di sini gua airbrush di SJM di LS3. LS3. Bengkel punya Yoga ya? Ya, punya Yoga. Terus di sini sedikit dicoak. Kalau ini kotak bukan angin. Bukan buat angin. Ini buat dokumentasi pribadi ataupun buat kasih tahu pembalap kurangnya di mana. Ini suka naruh GoPro di sini buat dokumentasi, guys. Ini sekedar konten ya. Betul. Buat riset waktu. Nah, riset waktu sama riset pembalap ada salah di mana bawanya motornya. Jadi ya buat evaluasi lah. Ya? Betul. Tinggal direkam aja tracknya. Betul. Buat evaluasi gitu. Untuk bagian depan tengahnya kurang lebih nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Motornya bukan motor San Mori. Bukan motor San Mori. Nggak ada plat nomor. Nggak ada plat nomor, nggak ada lampu. Memang khusus buat gas di sirkuit ataupun gua sendiri sama teman-teman mau olahraga tipis-tipis di sirkuit gitu. Untuk bagian depan tengahnya si Bas Beton udah cukup. Sekarang lanjut dulu ke bagian kokpit nih. Bagian kokpit, oke. Untuk bagian kokpitnya si Bas Beton ini apa aja yang udah diganti nih? Ini master rem depannya ini pakai RCB juga. Original ya? Original. Ya, terus RCB S1. S1 ya, RCB S1. Terus handguardnya juga RCB. RCB juga. RCB, cuman yang kiri nggak gua pasangin. Kenapa tuh? Karena tujuannya ini cuman buat ngelindungin pada saat start. Biasanya kan kalau kita start balap kan masuk R1 tikungan tuh numpuk pengen jadi yang terdepan. Ini fatal banget kalau rem depan ketowel sama pembalap lain ya. Jadi dilindungin lah. Diminimalisir supaya nggak kesentuh oleh motor-motor lain di arena balapan. Cakep ya. Terus buat kokpit ya ini batoknya juga udah pakai batok buta ya, sepaket. Jadi ini deh yang depan spakbor dan lain-lain ini udah sepaket pakai body fiber. Ini buta. Udah cuman itu aja deh ya kayaknya. Sama untuk ini nih gas spontan ini pakai Domino. Domino. Terus untuk itu apa? Hand gripnya? Hand gripnya ini pakai Puig. Pakai Puig ya. Itu di harga berapa tuh?
Harga saya nggak tahu, tanya aja kok Esra langsung. Tanya harga lagi, maaf ya. Ya, siap. Terus untuk handle kiri masih original. Masih original. Cuma ini pakai balancer, bandul-bandul, Sama ada saklar-saklar. Saklar-saklar buat starter on off. Custom. Jadi Gitu. untuk bagian kokpitnya 11 beton kurang lebih udah kali ya. Udah segitu. Nah, kita sekarang lanjut dulu ke bagian belakang kanan. Ke bagian Tapi mungkin di tengahnya ada sesuatu nih kok. ini Kita sesuatu turun dulu ke bawah. ada yang menonjol tapi bukan gunung. Ini Malah kan itu apa tuh? Yang Ini- menonjol tapi bukan gunung. ini oil cooler. Nah, cool Jadi lah. kan bawaannya kalau Honda Beat sendiri nggak ada oil cooler. Cuman karena ini dihususkan untuk balapan motor, karena kompresinya sendiri udah berbeda dari motor standar, dibutuhkan pendinginan yang lebih ekstra. Makanya Koestra sendiri dari SCM Racing PKR menganjurkan pasang oil cooler ini supaya lebih stabil suhu mesinnya. Pakai oil cooler apa? Ini oil cooler Satria FU. GSX, sorry, Suzuki GSX, sorry. Yang radiator sebenarnya ya. Iya, sebenarnya radiator dirubah jadi oil cooler gitu. Sama nepal-nepalnya paling Custom, Kalau yaitu kalian pengen lihat harganya bisa langsung cek video motor Sunmori lain. betul. Karena udah banyak juga Yang pakai gini ya. Oh ya, boleh. Untuk bagian depan tengahnya si bagian tengahnya sih Mas Motor udah beres. Udah beres. Lanjut sekarang mundur ke bagian belakang kanan. Oke, belakang kanan ini cuman apa nih? Mulai dari knalpot. Knalpot ini pakai CLD C3. Original, bukan Jatayuan. Itu di harga Harga juga saya maaf siap. Iya. untuk inlet Inletnya ini lehernya Koestra sendiri custom. Karena biasanya langsung ini kalau inletnya emang 50, Ya. ini langsung kecil nih. Langsung kecil. Kecilin. Biasanya Iya. gede dulu. Ini disesuaikan jadi sama portingannya Koestra, nyesuaiin sama apa lubang buangnya. Bang Exhaust. X-nya. Ya, exhaust. Gitu. Velg juga masih sama. Velg masih sama kayak yang depan, velgnya pakai RCB SP522, bannya Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Ukurannya tadi 90 80 17. 14. Oh iya, Kita jadi grogi. grogi aduh sama apa dia teh. Itu untuk bagian belakangnya filternya kemana, Bu? Ini filternya dicabut juga karena namanya balapan kan kejar semaksimal mungkin. Ya. Bukan buat harian. Kalau harian memang kadang suka ada kotoran apa itu. air ya? Iya, masuk air. Kalau balapan kita buang aja filternya, minimalisir pakai tutup dari semacam polikarbonat ini supaya nggak masuk kotoran. Biar ringan ya. Betul. Jadi mungkin Gitu. untuk bagian belakang kanannya itu aja karena motornya simple ya. Ya, simpel. Enggak harian. Betul. Kalau step Yang ini mau coba- dijelasin oh, nggak? iya, Oh, juga nih. ini step di custom juga. Hmm. Buat lebih posisi ridingnya biar lebih tinggi, lebih fleksibel buat nikung pembalap dalam lahap tikungan. Bahannya juga ini dural ya kayaknya ya, Koestra nyiapin supaya kalau jatuh nggak langsung potong gitu. Kalau besi kan bisa potong. Paling ini untuk si warna-warnanya tadi airbrushnya. Airbrushnya dari LS3 Yoga. Ya, Jadi untuk bagian belakang kanan udah beres, kita lanjut ke bagian belakang. oke. Untuk bagian belakang kirinya kita turun lagi. Belakang Ini kiri. Kalau review Faad maaf sedikit olahraga ya, Boy. Nggak apa-apa, itu Biar buat menguatkan fisik. Biar sehat. Betul. Fisik sehat, jasmani dan rohani. Betul. Ini untuk bagian belakang kiri apa aja? yang Belakang harus kiri ini paling ganti showbreaker ya. diganti? Ya, kalau di Faad tuh bukan shockbreaker, Apa tuh? kober. Sekober, boleh. Pakai apa tuh? Ini sekober pakai Answer. Hmm. Answer cuman mungkin yang balap kadang nggak tahu ya, Answer biasa buat kontes. Cuman gua sama Koestra mencoba step by step coba dari showbreaker yang murah. Cuman kita rebound ulang supaya kinerja per sama gasnya tuh bisa di setel dengan baik buat balapan. Gitu. Ini berarti pakai answer ya? Answer, KTC ya? bukan KTC. Answer tapi diselengehin jadi ohlon. Jadi ohlon. Jadi ohlon, iya. Oh wow. Oh wow. Terus untuk parem dan lain-lain Pare, aksesorisnya ini standar orisinil ya? standar. Karena emang bagusan standar sih. Kalau buat balap. Buat balap. Betul. Sama ini nih, CVT-nya ini original. Ini CVT original, cuman disesuaikan di custom sama Koestra sesuai sirkuit aja. Bolong-bolong. Tapi dibolong-bolong, Biar lebih ringan juga. lebih ringan dan biar kinerja CVT nggak cepet panas. Ya, Betul. jadi angin juga langsung masuk. Betul. Paling untuk bagian belakang kiri ya itu aja sih kok ya. Ya, itu aja Sama paling. Ini yang nanya bang kenapa mesinnya dicat itu Oh, sekrut namanya. itu sekrut. Jadi kalau di balapan tuh ada tahap-tahapnya. Nah, di awal tuh kadang motor balapan semua diperiksa.
supaya tidak terjadi kecurangan dalam pelanggaran aturan balapan. Nanti beres balapan diserut ulang, ini ditandain supaya kelihatan nih motor ngelicik atau enggak gitu. Ya, betul. Gitu. Itu mantap ilmunya. Ya, jadi Karena Pak jarang juga nge-review jarang juga. yang motornya Oh, road race, siap. beneran road race. Jadi kita berbagi pengetahuan lah ya. Betul, betul. Siap. Paling untuk bagian eksteriornya si Bas beton. kali ya. Ini Paling jok yang dipapas terakhir, palingnya. ya, ada Jok joknya, dipapas, pakai dari TDR. pakai dari TDR dan yang berbahan kasar. Paling harga berapa tuh? Tahu? Harga ini dah Harga kalau terakhir biar tahu satu. ini jok mah kalau nggak salah 50.000 buat papasnya aja. Kalau kulitnya ini 70.000. Jadi 120.000. Tahu harga. Iya. Kalau jok saya tahu kalau karena yang jok yang bikinnya saya juga. Jadi saya bawa ke tukang jok sendiri sesuai gaya riding. Iya, Karena saya suka pakai juga ini sendiri latihan sama teman-teman. Kalau mesin dan fungsional lainnya biar Questra yang atur gitu. Jadi kurang lebih untuk bagian eksterior si bas beton udah kali. Udah. Sekarang kita bakal bongkar CVT dan mesin sama nanti sedikit nyeritain sejarahnya tentang motor ini. Oke. Jadi kita langsung bongkar speknya nggak apa-apa nih. Gaspol. Gasket. Gasken. Ya, jadi halo guys, balik lagi sama Pak Ad di sini. Halo. Kita sudah di akhir acara. Oke. Udah kawinannya Om. Iya, kawinan. Sekarang kita bakal bongkar dulu ini Om. Kirian. Kirian Kalau CVT. kata ngabers mah ini Oke. spill kiriannya ngab. Oke, siap. Ini kiriannya si bas beton apa aja yang udah Kiriannya diganti? si bas beton jadi Questra sendiri menyesuaikan dengan sirkuit Ya. balapan, kadang di Gerimang, kadang di Prigip. Paling perubahannya cuma ada di roller, terus derajat rumah rollernya dirubah di bubut ya. Ya. Tapi untuk detailnya saya nggak tahu hitungannya berapa. Questra sendiri yang custom. Pokoknya udah Terus diganti. terus pernya diganti juga. Ya. Terus mungkin udah cuma segitu aja kalau kirian. Masih setelan ngabers lainnya. Setelan lah ya. ngabers saja. Nah, tapi kan kalau CVT-an mah bukan dari kenceng apa enggaknya. Betul. Tapi kan settingan buat Settingan rider dari ya. Rider. Jadi nggak ada Langsung. masalah pengen pakai roller kecil atau Kalau berat. berat bebas. Karena gimana ridernya. Gimana Dia ridernya. pengen awalannya jenggat pengen apa kuat enggak, bawahnya atau apa atasnya. atau bawahnya melendoy atasnya ngagoa. Betul, Nah, betul. gitu. Jadi masih sama aja lah si Sama Piten mah ya. aja, sama aja. Makanya untuk kalian yang misalnya udah nonton review Faat, banyak yang marah Om. Gimana? Gara-gara Bang kok saya ngikutin kiriannya si Jagur tapi motor jadi bawahannya Melendoy. kurang. Oh, karena Ya orang pakai- 63 orang- itu standar. Beda spek. Iya, beda spek. Beda spek kompresi sama Betul. cc ya. Jadi bukannya ngasih tahu bahwa motor kalian pelan, Ya. tapi kan speknya beda. Betul. Dan Itu disesuaikan pasti ya. beda, harus menyesuaikan juga dengan motornya gitu. Betul. Terus kita lanjut ke mesin. Boleh. Boleh dibongkar ya? Bongkar aja. Izin, Iya. Iya. Bongkar aja supaya lebih seru. Kalau ada orang nambah peserta balap tuh jadi balapan di Jawa Barat semakin ramai tuh lebih seru gitu. Untuk dari bagian head dulu. Headnya ini klepnya udah dirubah, diameter innya jadi 30 mili, Wah, lengkap nih. X-nya jadi 25 mili. Nah, kalau noken asnya di custom kalau nggak salah Questra derajatnya tuh 275. Jelasin ya. Ya, Gak apa-apa ini. nggak apa-apa. Oke. Tapi kan beda tangan, beda sentuhan, beda hasil. Iya. Itu mah bagaimana Hmm. tangannya sendiri, mekaniknya membuatnya seperti apa. Betul, Belum tentu betul. sama. Nah, Terus? gitu. Terus bagian head, apalagi seher. Head dulu. Oh head, oh iya. Klepnya pakai dari merek apa tahu nggak? Klepnya jadi NTM Jepang. Oh. NTM Jepang. Terus udah per klep ya. Merek klep. Per klep sebentar, saya lupa. ada di notes. Boleh. Bentar. Santai aja. Kita sambil ngobrol-ngobrol Oke, di sini. saya Karena cek dulu. ini pertama kali ya mungkin bengkel balap dari motor balapnya dibongkar gitu speknya. Iya, terus Gak apa-apa guys. Ini jangan pada tipe-tipe stroke, spek. stroke nanti ya. Ya, dari per klep dulu kok. Per klepnya NTM Jepang udah. Ya, kalau klepnya Klepnya saya pakai 3025 nggak tahu pakai merek apa. pokoknya dari racikan. Racikan Questra, cuman ukurannya segitu. Terus berarti kita mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Kalau Boringnya standar ya? boringnya standar, digedein aja sehernya. Ukuran? Ukuran 58,5 salah. 150 Iya, ini. 58,5 pakai merek Kawahara. Kawahara, berarti yang Betul. murah-murah aja ya? Yang murah-murah aja. Terus mundur untuk stroke? Stroke-nya naik 1 mili. Iya, pakai kruk as standar. Iya, pakai kruk standar. Berarti stroke-nya juga kruk Naik. asnya settingannya Questra ya? Settingan Questra. Terus Sentuhan tangan Questra. lanjut ke bagian pernapasan untuk motor Pernapasan. Karbu pakai Uma tipenya V2. yang ukuran berapa ini? Ukurannya 28. 28. 28.
kecil-kecil aja ya. Kecil-kecil aja, yang penting dimaksimalkan. Ya betul. Gitu. Terus untuk ini TB Nggak pakai ada, TB, iya, ini kamar, bukan Bu, injeksi. Ini berarti kita naik ke kelistrikan nih. Kelistrikan Untuk ya. dari kop busi. Kop busi ini saya sendiri kurang tahu Ya, Koestra pakai merek kalau apa yang ya. merah-merah biasanya Suzuki, tapi Kawahara ini. Kawahara ya. Kop Oh iya businya ya, ada tulisannya Kawahara. Untuk businya standar. Businya standar. Terus untuk coil Coilnya standar ya kalau nggak salah ini. Cuman CDI-nya diganti. Pakai BRT IMAX. IMAX yang putih ya. Yang putih. Terus untuk Akinya pakai Moto One. Pakai Moto One akinya. Motobet. Motobet, iya betul. Nggak ada Moto Moto One. One mah itu Sobreker. Terima kasih Waldan. Motobet. Pakai Motobet yang kuning. Ya. Terus jumperannya Zaka. Betul. Karena betul. motornya Totalos. Betul, Jadi harus di jumper, Jadi sering nggak habis pakai aki. spool ya kan motor balap. Terus Jadi, untuk ini tadi Aki ya. Aki Kalau Nini nininya lagi macul. Jadi Akinya yang kerja, nininya kurang macul. lebih untuk bongkar spek udah lah ya. Bongkar spek, apalagi? Apalagi so. Magnet standar. Magnet standar, paling Spool standar dicabut. bubut lah ya. Bubut. Bubut enggak orisinil beratnya. Koestra udah bilang ini berat beratnya standar. Dinamo starter standar. Dinamo starter standar, cuman karena kompresi sudah besar jadi kadang-kadang ngidupin mesin harus di jumper. Gitu. Jadi kurang lebih untuk bagian spek dalamnya udah dibongkar Sudah paling porting polish ya. Ya itu mah yang Umum lain lah mah ya, cuman umum lah buat jasa-jasa biar lebih kenceng betul. kan, tune up mesin mah. Iya. Terus aku pengen nanya nih, Apa nih? karena dari tadi penasaran nih ya, awal mula bangun motor ini gara-gara apa sih? Gara-gara hobi yang tidak tersalurkan. Oh dulu teh pengennya mau balap. Pengennya jadi gini, dulu sering nemenin Koestra balap, dulu dia punya motor Mio, Mio 150. Ya. Terus karena 150 bukannya pelan ya? Kalau dengan Beat 150? kalau pada zamannya Mio Koestra paling kencang. Oh paling kenceng. Waktu Beat Pengetahuan nih. populasi Honda Kirain Beat main masih Beat doang. karena populasi Honda Beat dulu belum banyak yang pakai. Oh. Koestra riset Mio kalau buat saya pribadi motor Koestra termasuk motor Mio paling kencang di kota Bandung ya. Nah, berhubung populasi Beat meningkat, Beat makin banyak, Koestra mau ngeriset Beat. Nah, saya sebagai temannya Koestra dan teman-teman lainnya pikir-pikir pengen support Koestra juga. Bangunlah Honda Beat, beli Honda Beat, tapi nggak langsung 150 ini. Ini dulu dibuatnya 115 cc. 115 cc. Cuman karena mungkin passionnya Koestra di spek gede, terus dari suara juga lebih, yang nonton lebih greget, dinaikin lah ke 150. Saya dan gua sama teman-teman gua lainnya kayak Billy, Randy dan Kiki akhirnya patungan nih support buat Koestra, termasuk supaya kita bisa latihan tipis-tipis di sirkuit. Kan kita juga nonton terus bosen ya. Pengen lah nyobain. Pengen turun lah. Pengen ibaratnya turun. mah nggak juara, paling juara 1. Pengennya mah. Ya. Kita jadi kejar tipis-tipis, Koestra riset mesin berjalan terus. Mbak balapin, cobain motornya, ya sok aja pakai. Dan puji Tuhannya sudah beberapa kali podium, juara 2, 3 2 kali. Yang belum kesampaian ke 1, belum pernah ke 1. Kititinya ke 1 secepatnya. Koestra juga terus belajar supaya lebih optimal lagi kinerja mesin dari si bas beton gitu. Oh begitu ya Begitu. ceritanya ya. Terus kenapa harus Beat? Karena Koestra Katanya Mio yang kenceng. Nah, karena Koestra sudah menemukan riset yang lebih baik di Honda Beat. Berarti Honda tuh dengan spek kecil bisa ngintil beberapa cc di atas Yamaha. Betul. Ya? Itu hanya pengetahuan Koestra sendiri yang sampai di level sana. Gitu. Terus dari kayak kaki jauh lebih enak. Beat ya, ini nggak ada. Orinya Honda ya? Iya. Dari ori. Dari ori ya. Honda emang udah enak. Ini bukan apa ya? Bukan kecotin Iya, Yamaha bukan, karena kenyataan di lapangan. Betul. Kenyataan di lapangan. Nah, tapi kalau Yamaha Fazio mau masuk Endospat boleh gitu. Boleh. Karena emang enak banget itu. Enak banget. Untuk Fazio tuh enak banget. Ya, saya sendiri belum tahu review. Jadi pengen kalau kalian yang punya Honda Fazio mau di review, kontak aja. Oh, berarti gitu kurang lebih Iya, ceritanya ya. Berarti gitu. ini motor salah satu motor 150-nya Koestra. Iya. Dan yang masih karbu ya. Yang masih karbu. Karena Koestra risetannya 2. Karbu dan injeksi. Karbu dan injeksi. Jadi karena Koestra juga di satu sisi nggak mau ninggalin karbu, satu sisi dia pengen ngeriset injeksi. Sebagai perbandingan karena karburator juga kan sampai sekarang yang lebih kenceng dari bas beton banyak. Ya namanya kita manusia
terus belajar pengen jadi yang terkencang. Kalau ada yang lebih kencang ya harus lebih kencang lagi. Iya betul, nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Namanya juga manusia. Tapi tidak luput, Koestra juga pengen belajar injeksi supaya nanti di balapan nggak ketinggalan zaman, nggak ketinggalan jauh teuing lah. Kalau bahasa Sunda nama. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti Terus itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kebalik ya kan saya yang nanya guys. Sama ini ya pertanyaan bukan pertanyaan ini. Iya, apa? Aku pengen coba kan Koko tuh termasuk yang bukan bawah umur ya, lebih senior lah. Oh, nggak bukan, lebih tua, ya, lebih kan tepatnya. Pastinya lebih pengalaman ya. Iya. Sekarang kan lagi banyak anak muda yang suka motor nih, para ngabers. Iya. Lagi rame-rame perkecot-kecotan Pakai gitu. kecot tuh apa tuh? Jadi Paledek. di konten TikTok tuh dia motornya Beat, cinematic Beat, pengen bantai Vario, pengen ini X-Ray apa gitu. Itu tanggapannya gimana sih? Ya kalau buat gua sih ya. Anak-anak dulu mah nggak ada yang kecot ya. Kalau prinsip gua, kita hobi motor, mau merek apapun itu, tapi tetap kita di jalan harus satu hati. Iya, karena kalau kita bersinggungan kayak gitu, lebih baik kita di sirkuit aja. Udah pugut, udah memang pada tempatnya kita tapi di sirkuit. Bersaingnya juga sehat ya. Iya, bersaingnya sehat. Yang di balapan aja bersaingnya sehat, apalagi yang nggak ikut balapan dan baru main motor, kok so-soan gitu. Iya. Jadi jangan insecure. Jangan insecure, banyak bersyukur. Seperti pepatah kata pas KF Buluska yang pernah di review. Itu bagus banget filosofi. Jangan insecure, jangan lupa bersyukur. Jadi sesama anak motor mah kalau pengen dia baru main motor atau udah lama juga jangan sama-sama membedakan ya. Betul. Karena kita sama-sama satu hobi harus satu saling aspal, merangkul betul. gitu ya. Karena aku kemarin ada masalah kok. Kenapa tuh? Iya, ada juga yang lebih senior gitu. Dia mainannya kata-katanya, lu mah Faat baru main motor, jangan so ini bla bla bla. Padahal Faat aja ibaratnya udah dari dulu karena Faat belum upload sosmed ya. Tapi dia anggapnya baru main motor. Ya, karena dan dia mikirnya gara-gara orang yang baru main motor tuh jangan so tau tentang motor. Berarti dia wawasannya kecil. Umur tua tapi wawasannya kecil. Karena ya buat gua pribadi ya, namanya manusia kan terus berkembang. Beda zaman, beda apa. Otomatis yang pengalaman bisa kalah sama yang lebih muda dari sisi inovasinya, dari sisi yang lain-lainnya lah. Jadi harus saling terbuka, kalau kita mau sama-sama bertambah sukses, mau yang muda mau yang tua, kita harus berbaur. Karena pola pikir zaman sekarang kan makin modern ya. Kalau dia pengen merasa dirinya paling benar ya tinggal aja di zaman purba. paling jago paling dan paling jago bantai-bantai. Zaman purba ini kan zaman modern guys. Bagus lah. Jadi emang berarti ternyata watak seseorang tuh bukan dilihat dari umurnya. Gimana orangnya aja. Betul. Jadi Pak tidak akan mempermasalahkan lagi yang lebih senior. Ya, silakan bebas. Yang penting Fadil, kalau menurut saya ya kita tetap aja berpendirian teguh sama. Yang penting kita kita benar, positive thinking. Jangan lupa bersyukur. Gitu. Oke, jadi kurang lebih untuk reviewnya udah lama juga nih, lumayan. Ya. Durasi gak kerasa guys. Jadi nanti Fadil mau tes ride juga kan? Oh iya, untuk yang nungguin banyak kok yang komen. Minimal kalau lagi review tuh test ride nonton sampai akhir, test ride dan check sound selalu part 2. Jangan di skip. Makanya supaya apa yang dijelasin tuh lebih lengkap gitu. Intinya. Jadi mungkin untuk reviewnya udah beres karena durasi nih kok. Thank you banget. Si Bas Betonnya udah mau di review. Mungkin nanti untuk test ride dan check sound kita cobain motor balapnya SJM dipakai kita harian danding dikit lah. Lanjut ke part 2. Sekarang terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa follow sosmed-sosmednya Ko Indra, ada di link di deskripsi. Sama YouTube-nya nih ada di sini. Nah, langsung aja subscribe karena 1000 subscriber nanti bakal ngonten bareng Faat lagi. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next video. Bye.